Shalom jemaat Tuhan. Ya, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pada kami Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap satu minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan untuk kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu, kiranya Tuhan memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita yang percaya katakan amin. Semuanya siap memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang benar. Kita mau sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, saudara yang di rumah boleh duduk kembali. Kita sama-sama masuk hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami dapat berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Berada di tempat ini sekarang melayani Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sertai kami Tuhan. Engkau pimpin kami semua Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Untuk selalu Tuhan mau menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang telah Kau beri. Kami bersyukur, kami sesungguh mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama katakan, ku takkan menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku. Sama-sama. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, melekat padamu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu.
Tuhan yang selalu ada buat kita. Kami sembah. Sembah Dia, sembah. Sama-sama sembah Dia, terus sembah Dia. Yesus. Katakan, ku tetapkan, hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Sekali lagi katakan, ku tetapkan, hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Sama-sama berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang masih terus Tuhan nyatakan buat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Meskipun kami terpisah oleh jarak, tapi kami percaya kuasa Tuhan mempersatukan setiap kami. Kasih setia Tuhan mempersatukan setiap kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan berbicara buat setiap kami. Spesifik, detail, luruskan apa yang perlu diluruskan, tegur apa yang harus ditegur. Sehingga selesai dari ibadah ini, hidup kami berkemenangan bersama dengan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di surga. Kami siap Tuhan di dalam dan demi nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik, amin. Semuanya sehat nih ya, sehat ya, betul ya? Oke, puji Tuhan. Dompet sehat, dompet? Itu dia Pak yang perlu didoakan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk bisa menyampaikan kembali isi hatinya Tuhan. Tema hari ini adalah hati yang baru Bapak Ibu Saudara ya.
Saya percaya bahwa hati yang baru perlu juga tempat yang baru. Gak bisa hatinya baru, tempatnya lama, saudara. Saudara gak bisa pakai tempat yang lama untuk sebuah yang baru, sesuatu yang baru dari Tuhan. Siapkan hatimu dan izinkan Tuhan berkarya lewat hidupmu, lewat kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ini ayat yang sudah dihafal banyak orang Karesten ya. Orang Kristen pasti tahu loh cerita ini ya. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Dengan judul perikop angin ribut diredakan. Ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan bahkan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu perintah yang fenomenal yang Yesus tawarkan kepada para murid. Saya akan mention ayat 35 Bapak ibu saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Siapa yang berkata? Yang berkata Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata kepada mereka. Dia berkata apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Let us cross to the other side. Betul ya? Mari kita bertolak ke seberang. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang ajak ikut aja. Sekali lagi saya mau tekankan, kalau Tuhan yang ajak, ikut aja. Kecuali yang ngajak bukan Tuhan, yang ngajak orang lain, yang pastinya bukan Tuhan. Dan tidak punya kemampuan seperti pribadi Tuhan. Jangan saudara ikut. Tapi kalau Tuhan yang ajak, ayo kita beranjak bertolak ke seberang. Ada sebuah rencana, ada sebuah plan di balik sebuah ajakan, let us cross to the other side. Ada sebuah blueprint yang besar yang Tuhan sedang izinkan dan tawarkan kepada para murid pada hari itu. Bagaimana Yesus menginginkan sesuatu momen yang jauh lebih dalam lagi. Momen di mana para murid betul-betul lebih lagi mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Kita tahu persis ceritanya terjadi di tengah perjalanan ada taufan yang mengamuk kencang, betul? Dan di sini kita bisa mengerti ternyata ada rencana Tuhan yang besar untuk memberikan hati yang baru buat saya dan saudara. Pertanyaan besarnya, rencana apa itu? Plan apa itu? Blueprint seperti apa itu? Baik, kita akan bahas satu persatu, kita akan mulai dengan yang pertama. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Markus 4 ayat 33 dan 34. Ini ayat sebelumnya, sebelum kejadian Yesus mengajak para murid untuk beranjak bertolak ke seberang. Ayat 33 dan 34 dari Markus 4. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Jadi intinya gini, Yesus menyampaikan satu pesan lewat perumpamaan. Kenapa mesti pakai perumpamaan? Biar yang dengernya mudeng, ya, yang dengernya ngerti, nangkep banget. Tetapi kepada para murid-muridnya, lihat ini, kepada siapa?
murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Ada orang yang bisa menerima pengajaran Tuhan Yesus lewat perumpamaan. Tapi khusus untuk para murid, dia mengajarkan dengan cara tersendiri. Caranya seperti apa? Caranya seperti ajakan Tuhan Yesus, let us cross to the other side. Marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita jauh lebih dalam dari cuman sekedar ngumpul bersama dengan kerumunan orang banyak yang cuman bisa menerima pengajaran Yesus lewat sebuah perumpamaan saja. Lihat ini saudara. Yang pertama yang bisa kita petik dari cerita ini adalah waktu saudara diberikan hati yang baru, saudara akan tersadarkan. Ternyata rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari rencana kita. Saya ulang ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, waktu saudara diberikan hati yang baru dan menerima undangan Tuhan Yesus, let us cross to the other side. Saudara akan disadarkan bahwa ternyata rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari rencana kita. Seringkali dalam kehidupan kita, yang kita jalani ini adalah rencana kita saudara. Kita berpikir ini adalah pilihan yang terbaik. Kita berpikir ini adalah jalan kehidupan yang terbaik. Tapi sadarkah saudara, yang terbaik menurut kita itu belum tentu rencananya Tuhan. Waktu Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang, di balik kata itu sebetulnya ada sebuah rencana yang besar di mana para murid harus mengalami satu fase dari yang namanya teori kepada praktek langsung. Fase di mana para murid yang cuman sekedar mengenal pengajaran Tuhan Yesus dengan logika mereka, hari itu mereka harus berhadapan dengan iman dan realita kehidupan. Bukankah kehidupan yang sedang kita jalani adalah sebuah kehidupan yang unpredictable, saudara? Kehidupan yang tidak pernah bisa diduga-duga. Itu sebabnya waktu Yesus mengajak let us cross to the other side, sebetulnya Yesus sedang menawarkan kepada para murid, aku punya rencana yang jauh lebih besar daripada rencanamu. Mungkin hari itu para murid cuma berpikir, iya aku cuma sekedar ikut Tuhan Yesus saja. Aku cuma mau melihat mujizatnya. Aku cuma mau dengar perkataannya yang menyejukkan telingaku saja. Tapi sebetulnya ada rencana yang jauh lebih besar memindahkan konsep pemikiran para murid dari teori kepada praktek langsung di lapangan. Makanya gak heran setelah itu yang terjadi adalah taufan yang mengamuk saudara. Yang terjadi adalah badai yang mengamuk. Dan lihat apa yang sedang terjadi, Yesus tertidur. Inilah Tuhan kita yang heran dan luar biasa itu. Dia tertidur di tengah taufan saudara. Dia tertidur di tengah badai yang sedang terjadi, di tengah ketakutan para murid. Tapi lihat saudara, tetap Yesus membuat jalan keluar, membuat mujizat. Dia cuma berkata, diam, tenanglah. Maka danau itu seketika menjadi diam dan tenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita bisa belajar. Tadinya kita cuma berpikir, ya aku cuma seperti orang di pinggir danau. Ya aku suka kekristenan, ya aku suka pengajaran, ya aku suka khotbah-khotbah yang bagus. Aku suka pujian penyembahan. Tapi untuk fase masa ke depan di mana kita tidak bisa menentukan apa yang akan terjadi, saudara harus mulai berpindah dari teori kepada praktek langsung. Di mana saya dan saudara bertemu dengan Tuhan langsung, melihat kedahsyatan Tuhan. Sehingga mulut kita terbungkam dan kita cuma bisa bilang gini, aku percaya Tuhan sepenuhnya. Yang pertama, rencana Tuhan jauh lebih besar dari rencana kita.
Dia menginginkan saya dan saudara berpindah dari teori kepada praktek langsung di lapangan. Sehingga iman saya dan saudara tidak tergoncangkan. Iman saya dan saudara tetap kokoh di dalam Tuhan. Apapun boleh terjadi di depan, iman saudara tetap naik dan tidak menjadi turun. Iman saudara tetap melekat sama Tuhan dan percaya Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama saudara. Kita pindah ke yang kedua. Pemahaman apa yang bisa kita temukan dari cerita ini? Ada di ayat 38 saudara. Mari kita buka. Markus 4 ayat 38. Alkitab berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perhatikan kalimat ini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bukankah sering kali dalam perjalanan iman kekristenan kita sering berkata sama Tuhan, Tuhan, apakah engkau tidak peduli dengan keadaan kami? Apakah kau tidak memperhatikan kami yang sedang mengalami pandemi yang berlarut-larut terus dan tidak kunjung henti? Tuhan, mana pertolonganmu? Tuhan, mana tanganmu? Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah baca firman, saya sudah beribadah. Mana pertolonganmu? Mana mujizatmu? Bukankah seringkali itu yang kita utarakan? Tapi lihat, yang terjadi di depan mata kita. Seolah-olah Yesusnya tertidur. Seolah-olah Yesusnya tidak peduli dengan keadaan kita. Kita yang menderita, kita yang sengsara, kita yang mengalami sesuatu yang gak enak, berlarut-larut terus, sepertinya tidak ada mujizat, sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Bahkan berdoa sudah, berpuasa sudah, melakukan semua aktivitas rohani sudah, tapi pertolongan Tuhan tidak kunjung datang dalam hidup kita. Bukankah itu yang seringkali terjadi? Bukankah itu yang seringkali kita hadapi dalam perjalanan iman kita, sampai satu waktu kita cuma bilang ini, give up. Saya menyerah. Saya nggak tahu harus buat apa lagi. Apa makna Tuhan tertidur di dalam buritan? Apa makna kediaman Tuhan waktu momen kita sedang menderita? Apa maknanya? Tahukah saudara? Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang berkuasa mengatasi semua limitasi waktu. Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang punya rencana, even tidur. Tuhan saya dan Tuhan saudara meskipun tertidur, dia punya rencana. Maknanya apa, Pak? Rencananya apa, Pak? Dia tertidur atau dia diam bukan karena dia tidak tahu apa-apa. Dia diam atau dia tertidur karena dia punya rencana. Dia diam dan dia tidur karena dia berdaulat. Saya ulang sekali lagi. Dia diam dan dia tidur karena dia punya rencana. Dia diam dan dia tidur karena dia berdaulat. Tahukah saudara bahwa Tuhan sangat paham betul kondisi ketakutan para murid hari itu? Tapi di situ Tuhan Yesus sedang menunjukkan sesuatu. Aku punya rencana, nak. Aku punya plan. Aku tetap Tuhan yang berdaulat atas semua alam semesta yang terjadi hari itu. Dia diam dan dia tertidur bukan karena dia nggak tahu apa-apa. Dia diam dan dia tertidur karena dia punya plan. Kalau saudara mengalami kondisi seperti ini, kalau saudara mengalami kondisi sepertinya Tuhan tidak mengindahkan saudara, kalau sepertinya Tuhan sepertinya cuek dengan keadaan saudara,
Saya berdoa ayat ini memerdekakan saudara. Saya berdoa ayat ini betul-betul mengubah paradigma saudara. Mari buka Ayub 33 ayat 13 sampai dengan 14. Semoga ini menjadi jawaban doa saudara selama ini. Pergumulan saudara yang tidak kunjung ditolong Tuhan. Doa-doa saudara yang tidak kunjung mendapatkan mujizat dari Tuhan. Semoga ini menjadi jawaban buat hidupmu. Ayub 33 ayat 13 dan 14. Alkitab berkata, mengapa engkau berbantah dengan dia? Bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu, segala doamu, segala tangisanmu, segala jeritanmu, apakah Tuhan tidak menjawab semuanya itu? Dan ayat 14 berkata, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Artinya begini saudara, bukan berarti Tuhan diam. Bukan berarti dia tertidur. Sebetulnya dia sedang berbicara buat saya dan saudara. Dia sedang berkomunikasi dengan saya dan saudara. Cuman kita tidak memperhatikannya. Kok gitu ya Pak? Maksudnya gimana nih Pak? Maksudnya lebih dalam lagi. Cara Tuhan berbicara dengan cara kita menangkapnya tidak terjalin koneksi yang baik saudara. Dia berbicara dengan cara spesifik satu, sedangkan kita menangkap dan mengharapkan sesuatu yang berbeda seperti apa yang Tuhan utarakan. Ingat, Tuhan bisa berbicara lewat taufan. Saya ulang. Tuhan bisa berbicara lewat badai dan taufan yang mengamuk kencang dalam hidupmu. Tuhan bisa berbicara lewat hal itu. Tapi seringkali kita tidak memperhatikannya. Kita menganggap itu adalah sesuatu yang menjatuhkan dan meremukkan kita. Padahal Tuhan sedang berbicara. Ubah konsep dalam kekristenan kita. Jangan cuma berpikir Tuhan bicara lewat audible, suara yang tegas. Ubah konsep itu semua. Kadang-kadang Tuhan juga bisa bicara lewat keadaan. Tuhan bisa bicara lewat kondisi yang sukar yang tiba-tiba terjadi dalam hidupmu. Tuhan sedang berbicara. Pertanyaannya, apakah kita memperhatikannya atau tidak? Apakah kita mengindahkannya atau tidak? Betapa sering kita cuekin yang namanya penderitaan, kita cuekin yang namanya penganiayaan, masa-masa sukar kita cuekin aja. Kita berpikir ini bukan cara Tuhan berbicara buat hidup saya. Hey, kadang-kadang cara Tuhan berbicara dalam hidup saya dan saudara pun bisa lewat keadaan, lewat kondisi yang sukar. Justru lewat keadaan yang sukar, tujuannya mendewasakan hidupmu. Kerinduan hatinya Tuhan, ingat, dia bukan cuma sekedar merindukan engkau ada di kerumunan orang banyak yang ada di pinggir danau, tapi engkau mulai berpindah masuk menjadi seorang murid yang mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Enggak heran dia cuma tertidur, enggak heran dia cuma terdiam, tapi dia berbicara lewat taufan yang mengamuk dalam hidupmu. Jangan tolak itu. Tapi petiklah pelajaran berharga lewat taufan yang mengamuk kencang dalam hidupmu. Itu yang kedua. Hormati kediaman Tuhan. Hormati waktu dia diam. Hormati waktu dia tidak berbuat apa-apa. Minta maaf. Hormati bahkan waktu dia tertidur menurut pandangan kita. Ingat, sekali lagi saya ulang, dia diam karena dia punya rencana. Dia diam karena dia berdaulat. Tangkap ini baik-baik saudara. Saudara akan maju melesat ke depan karena saudara tahu persis
Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang sedang mendewasakan kita semua. Itu yang kedua. Kita masuk kepada yang terakhir, yang ketiga, saudara. Sebelumnya saya mau ajak saudara balik dulu ke ayat 35. Markus 4 ayat 35. Masih ingat perkataannya? Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Sekali lagi saya angkat, siapa yang ngajak? Yang ngajak siapa? Tuhan Yesus, betul ya? Yang ngajak Tuhan Yesus. Dan Yesus ngajak kita kemana? Marilah kita bertolak ke seberang. Let us cross to the other side. Kalau saya ada di situ, saya akan sangat kritis. Saya akan angkat tangan. Ups, sebentar Tuhan Yesus. Ke seberang yang mana nih? Where is side? Sisi yang sebelah mana nih? Seberang yang sebelah mana nih? Kenapa? Karena ketika kejadian itu seberangnya banyak tempat saudara. Bisa menuju ke Kapernaum, bisa menuju ke tempat lain. Kalau saya ada di situ saya akan angkat tangan. Bentar Tuhan Yesus minta maaf nih. Seberangnya kemana ya? Gak jelas kan di sini. Tidak dijelaskan spesifik kan di sini. Seberangnya yang mana? Kalau saya ada di situ saya akan tanya sama Tuhan Yesus. Tunggu. Seberangnya yang mana nih? Tiberias kah? Galilea kah? Kapernaum kah? Atau tempat yang lain? Kemana Pak? Kemana Tuhan Yesus mau ajak kita pergi? Let us cross to the other side. Where is the side? Di mana side-nya? Sisi yang mana? Ah, ini dia. Ini yang penting saudara. Saya mau saudara pindah dari Markus 4, pindah langsung kepada Markus 5. Ayat yang pertama. Ternyata ini loh seberangnya. Ini loh side-nya. Oke. Markus 5 ayat yang pertama berkata, lalu sampailah mereka di seberang danau. Betul ya? Ternyata ini jawabannya. Di daerah orang Gerasa. Waktu saya merenungkan ini saudara. Saya bertanya-tanya dan saya berdoa sama Tuhan. Kenapa harus Gerasa? Apa rencana Tuhan di balik sebuah Gerasa? Pernahkah saudara berpikir seperti ini? Betul Tuhan Yesus yang ngajak. Betul Tuhan Yesus yang ngajak kita bertolak ke seberang. Tapi seberangnya di mana? Kita lompat satu fatsal, ayat yang pertama langsung ketemu jawabannya. Oh ternyata rencana Tuhan membawa para murid bertolak dari teori kepada praktek langsung. Bahkan dia terdiam seolah-olah dia punya rencana. Rencananya ke Gerasa. Saudara pasti tahu persis apa yang terjadi di Gerasa. Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat yang menghinggapi satu orang dan dipindahkan kepada kumpulan babi, betul? Betapa dia lebih mengasihi manusia daripada babi-babi yang ada, betul ya? Kejadiannya begitu ya. Dia pergi ke sebuah tempat bernama Gerasa. Waktu saya merenungkan ini, saya mulai bedah Alkitab, saya mulai menemukan ternyata ada rencana Tuhan di balik Gerasa. Gerasa punya arti reward at the end. Ada hadiah di akhir perjalanan. Ada sebuah kado, ada sebuah reward, ada sebuah penghargaan di balik sebuah perjalanan. Saudara masih percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan hari depan penuh dengan harapan? Dia tidak memberikan ketakutan dan dia tidak memberikan kecelakaan buat saudara. Dia memberikan Gerasa buat hidup saudara. Reward at the end. Tangkap ini baik-baik saudara. Pandemi ini bukan tujuan.
Kondisi keuangan saudara yang up and down dan cenderung down, ini bukan tujuan. Kondisi badan saudara yang sedang sakit, ini bukan tujuan. Tujuan Tuhan membawa saudara bertolak ke seberang adalah gerasa, reward at the end. Ada hadiah yang sedang menanti saudara. Waktu saudara mempersiapkan bulan ini dengan hati yang baru, yang pertama, saudara akan disadarkan bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar dari rencana kita. Dan dia rindu dari teori langsung kepada praktek di lapangan. Yang kedua, waktu saudara memiliki hati yang baru, saudara akan disadarkan, mari yuk kita menghormati kediaman Tuhan. Mari kita menghormati waktu Tuhan sedang tertidur. Ingat, saya ulang sekali lagi, dia tertidur, dia punya rencana. Dia tertidur karena dia berdaulat. Dan ini semua bukan akhir. Masa sukar yang saudara alami bukan akhir. Apapun kondisi buruk yang sedang saudara hadapi bukan akhir. Tapi ternyata let us cross to the other side. Seberangnya adalah gerasa, reward at the end. Tangkap dengan imanmu, bangkit dengan imanmu, berpindah dari teori kepada praktek langsung, dan hormati waktu dia seolah-olah sedang diam. Dia punya rencana yang besar dan indah buat saya dan saudara. Dan tujuan akhirnya ada di gerasa, reward at the end. Tuhan memberkati saudara. Selamat datang dan siapkan dirimu untuk sebuah hati yang baru yang Tuhan akan berikan buat hidupmu. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi saudara. Satu waktu ada seorang suami istri yang sudah menikah cukup lama dan rindu punya anak. Tidak kunjung anak itu diberikan sama Tuhan, akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi. Dan mereka sudah pilih-pilih panti asuhan, sampai ketemu satu panti dan mereka datang di sana. Dia ngobrol dengan kepala pantinya, "Suster, hari ini saya mau datang ke sana, tolong siapkan anak-anak." Begitu pintu dibuka, anak-anak udah bersiap semua. Ada yang duduk, ada yang sambil main mobil-mobilan, ada yang lagi lari-larian. Sepasang suami istri ini mulai melihat dan melirik satu-satu anak-anaknya. Semua tampak senang, semua tampak happy. Kebetulan suami istri juga mempersiapkan coklat buat mereka. Dibagi satu-satu. Mereka mulai menerima dengan senyum dan mereka bilang ini, "Terima kasih ya Om Tante." Dan pasangan ini mulai melihat dan lirik-lirikan sama pasangannya. Yang mana yang kita bisa pilih ya? Semua sudah dikumpulkan dan orang sepasang ini berjalan dari ujung sampai ujung. Tapi tidak ada yang srek di hati mereka. Akhirnya sepasang suami istri ini bertanya sama susternya, "Suster, ini udah semuanya?" "Oh Pak, sebentar masih ada satu anak perempuan lagi Pak. Dia agak lama jalannya Pak." "Oh ya udah kita tunggu." Sepasang suami istri ini akhirnya disuruh duduk di sebuah sofa dan tiba-tiba anak itu datang dengan menyeret kakinya. Diseret kakinya, anak itu cantik. Tapi sayang kakinya cacat. Akhirnya suster bilangin, "Nah Pak, ini dia nih Pak, datang nih anaknya. Kita biasa manggil dia si Pengkor." "Hah, Pengkor?" "Iya." "Kenapa Bu?" "Iya, lihat kakinya cacat." Dia mengidap polio cukup lama dan akhirnya lumpuh kakinya. Akhirnya kakinya perlu diseret-seret kemanapun dia melangkah. "Oh gitu." Terus sepasang suami istri ini mulai mendekati anak itu. Dia tanya, "Nak, ini coklat buat kamu, nama kamu siapa?" Anak itu berbisik dengan malu-malu. Dia bilang gini, "Namaku Harum Lestari Pak." "Oh, nama kamu cantik. Nama kamu harum, nama kamu indah. Jangan biarin orang di sekeliling ini bilang kamu Pengkor ya. Nama kamu cantik." "Iya Pak, iya Pak." Singkat cerita, sepasang suami istri ini memutuskan untuk mengambil dan mengadopsi Harum Lestari untuk jadi anaknya. Si suster bingung, "Kok Pak
Masih banyak anak yang sehat, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kondisi postur tubuhnya sehat semua, sempurna Pak. Kenapa Bapak pilih Harum Lestari? Sang ayah, sang suami, tiba-tiba dia berdiri dengan tegak dan dia bilang gini, dia tarik celananya. Saya pun cacat, suster. Saya mengerti bagaimana menghadapi kehidupan dengan kecacatan saya. Saya tidak punya kaki. Bersyukur Harum Lestari hanya cacat tapi kakinya masih ada. Saya tidak punya kaki. Saya mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu dan kaki saya harus diamputasi. Saya mengerti betul bagaimana melewati hidup sebagai seorang yang cacat. Kenapa saya pilih Harum Lestari? Karena saya sudah merasakan apa yang dirasakan Harum Lestari. Dan saya rindu Harum Lestari berubah dengan sebuah pemahaman yang baru menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi tinggal bersama dengan kami. Di penutup khotbah ini, saya cuma mau bilang gini. Kalau hari ini saudara merasakan sesuatu yang sulit, sesuatu yang memuakkan, sesuatu yang menjenuhkan. Kalau hari ini saudara mengalami kondisi yang sangat berat dalam hidupmu, sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan, sepertinya tidak ada mujizat Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya cuma mau bilang gini, Tuhan saya dan Tuhan saudara juga pernah merasakan hal itu. Dia pernah ditolak, dia pernah tidak diacuhkan, bahkan dia pernah disalibkan untuk sesuatu yang dia tidak pernah buat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari masuki bulan ini, bulan Maret yang luar biasa ini, dan tahun ini bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut, karena Tuhan juga pernah merasakan apa yang kau rasakan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Setiap hari Selasa jam 19.30, Gereja IHK akan mengadakan GIC Family atau Grow in Christ. Grow in Christ adalah program cell group yang terbuka untuk semua jemaat IHK. Dan setiap hari Kamis, Gereja IHK akan mengadakan Miracle is Free yang merupakan program mujizat dan ini terbuka untuk semua yang mau mengalami mujizat dan lawatan Tuhan. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui QR Code dan nomor rekening yang ada di layar Anda. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang waktunya untuk kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan berkati persembahan kami untuk kegiatan di gereja kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap benih firman Tuhan boleh menjadi benih yang subur di dalam hati kami. Dan kami juga boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan meteraikan firman kebenaran-Mu. Biarlah iman, pengharapan dan kasih kami semakin bertumbuh Tuhan setiap harinya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami dan gereja satelit IHK. Dan kami berdoa untuk IHK Kota, IHK Bogor, Bandung, AS Ministry, dan juga IHK International. Semua Tuhan gereja kami, biarlah Tuhan mencukupi apa yang kami perlukan. Tuhan juga memberkati setiap gembala kami, gembala pelaksana satelit, dan setiap jemaat-jemaat gereja kami Tuhan. Biar semuanya terlindungi Tuhan. Dan kami juga berdoa mereka semua diberkati Tuhan. Berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat IHK Tuhan yang setia dimanapun mereka berada. Kiranya tangan penyertaan Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka. Jauhi dari segala virus COVID. Dan Tuhan juga memberkati apa yang mereka kerjakan dan juga apa yang mereka usahakan. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berdoa juga untuk Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan segera dilalukan dari badai pandemi ini.
Berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai Bapak RT. Semua Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan hikmat, marifat, bahkan roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami, mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, dan saatnya kami mengepalkan tangan kanan kami. Kami akan memperkatakan kata-kata iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman percaya kami pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan saatnya sebelum kami pulang dan kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengikuti ibadah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.